Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Eko Agus Triswanto. Saat ini kita akan belajar terkait dengan bilangan bulat, khususnya untuk pengertian, contoh, dan operasi hitung pada bilangan bulat. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Eko Agus Triswanto. Oke, bilangan bulat ya. Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat adalah bilangan atau kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, bilangan bulat negatif ya. Kalau di bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Nah, ini adalah garis bilangan. Kalau kita gambarkan ya, seperti pada definisinya, maka di sini adalah bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif menuju ke arah kanan. Kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat negatif ke arah kiri ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dalam garis bilangan, maka bilangan bulat adalah seperti ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya kalau kita gambarkan bilangan bulat terdiri atas ya bilangan bulat positif ya. Kalau kita gambarkan tadi seperti yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya. Jadi kalau bilangan bulat positif adalah mulai dari 1 ke sana ya. Nah, selanjutnya kemudian ini adalah bilangan 0 ya. Ini adalah bilangan 0. Kemudian yang ke arah kiri, dari negatif 1 ke arah kiri, ini adalah bilangan bulat negatif. Oke, lanjut. Bilangan bulat sendiri ya, ini di dalamnya meliputi ada bilangan cacah yang dimulai dari 0 ya, ada 0, 1, 2 dan selanjutnya. Kemudian bilangan asli yang dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian juga ada bilangan genap yang mulai dari 2, 4, 6, 8, atau bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian ada bilangan ganjil ya, bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau jika dibagi 2 maka akan menghasilkan sisa. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan-bilangan ini mulai dari bilangan cacah, bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima ini masuk di dalam bilangan bulat. Adapun operasi pada bilangan bulat. Pertama, yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka berlaku jika A plus B, hasilnya adalah ya A ditambah B. Jika ada A negatif B, itu sama dengan A ditambah dengan negatif B. Jika ada negatif A ditambah negatif B, ya kita bisa mengelompokkan A dan B nya ditambah di dalam satu kurung begini, kemudian kita tambahkan tanda negatif di luarnya. Artinya kita bisa menjumlahkan A dan B dulu, hasilnya kemudian dinegatifkan. Kemudian jika ada A dikurangi negatif B ya, seperti kaidah perkalian, jika ada negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Maka jika ada A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, misalkan kita punya bilangan 5 ditambah 4. Jumlahkan 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Kemudian jika ada 7 dikurang 3 sama dengan 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. 3 ya. Jika ada negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan, ya ini dijumlahkan dulu 5 ditambah 3, kemudian diberi tanda negatif di luarnya, maka 5 tambah 3 8, dikalikan dengan negatif ini hasilnya adalah negatif 8. 8 dikurangi negatif 7 itu sama dengan 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jika kita akan belajar terkait dengan garis bilangan ya, bisa kita juga menggunakan garis bilangan.
Misalkan ada bilangan 5 ditambah 4 ya, maka bisa menggunakan garis bilangan ini ya. Kita misalkan mulai dari 0, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Di sini ada positif 5 ya. Kalau positif 5, maka dari 0 ini bergerak ke kanan sejauh 5. Nah, dari sejauh 5 ini ditambahkan dengan 4, maka dari sini ya itu juga bergerak ke kanan sebanyak 4 langkah. Nah, ini bergerak 5, ini bergerak 4. Oke. Maka jatuhnya adalah di angka 9. Maka dapat disimpulkan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Lanjut. Perkalian ya. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Perkalian adalah merupakan penjumlahan secara berulang. Contoh, ada 4 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 atau penjumlahan 5 sebanyak 4 kali ya. Jadi kalau 4 kali 5 itu adalah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Pada perkalian ini, operasi perkalian ini berlaku jika ada A dikali B itu sama dengan ya A dikali B. Jika ada A dikali negatif B, itu hasilnya nanti adalah negatif AB. Jika ada negatif A dikali B, hasilnya juga negatif AB. Jika ada A negatif A dikali negatif B, ya negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif ya. Maka jika ada negatif A dikali negatif B, hasilnya adalah AB. Contoh, jika kita punya 5 dikali 6 sama dengan 30. Jika ada 4 dikalikan negatif 7, ya merupakan perkalian 4 kali 7, tapi di sini adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 28. Jika ada negatif 3 dikalikan 4 sama dengan negatif 12. Negatif 6 dikalikan negatif 7 sama dengan 42. Sekarang adalah operasi pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian ya. Jadi pembagian merupakan inverse atau kebalikan dari pembagian. Contoh, jika ada 40 dibagi dengan 8 sama dengan 40 dikali 1/8 ya. Jadi dikali merupakan inverse, kalau di 8 maka jadi 1/8 sama dengan 5. Jika ada pada pembagian, pada operasi pembagian bilangan bulat berlaku jika ada A dibagi B sama dengan A per B. Jika A bagi negatif B, hasilnya adalah negatif A per B. Negatif A dibagi negatif B, negatif A dibagi B sama dengan negatif AB. Jika negatif A dibagi negatif B sama dengan positif A per B. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ya, dalam operasi hitung bilangan bulat ada beberapa sifat, diantaranya adalah 1. Sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Sifat tertutup itu adalah operasi ini tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Artinya jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B, A dikurang B, A dikali B merupakan juga bilangan bulat. Ya, jadi sekali lagi, jika A dan B bilangan bulat, maka pengoperasian A plus B, A min B, A kali B itu juga bilangan bulat. Oke, contoh, jika ada 5 ditambah 6 sama dengan 11. 5 ini bilangan bulat, 6 bilangan bulat, ya, 11 bilangan bulat. 9 dikurang 4 sama dengan 5. 9 ini bilangan bulat, 4 bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 bilangan bulat, 4 bilangan bulat, 12 juga bilangan bulat. Oke, yang kedua adalah komutatif atau pertukaran ya. Sifat komutatif. Komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A ya. Jika semula A yang dulu, maka di sini adalah B yang lebih dulu. Pada perkalian juga demikian atau dibalik ya. Jika A kali B sama dengan B kali A. Contoh,
jika ada 5 ditambah 9 itu sama dengan ya 9 tambah 5. Hasilnya adalah sama, yaitu 14. 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5. Hasilnya nanti adalah sama, yaitu 35. Contoh, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang selanjutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian, ya. Pada penjumlahan jika A plus B plus C, di sini B dan C-nya dikelompokkan lebih dulu atau dikurung, itu sama dengan A plus B plus C, yang dikelompokkan atau yang dikurung adalah A plus B-nya, ya. Kemudian pada perkalian jika ada A kali B kali C, yang mana B kali C-nya itu dikurung atau dikelompokkan, maka sama dengan A kali B kali C yang A dan B-nya dikurung, ya. Contoh, jika ada 5 ditambah 6 ditambah 7, nah yang di sini adalah yang dikurung adalah 5 ditambah 6-nya, itu sama dengan 5 tambah 6 tambah 7, ya. Jadi kalau ini kan 5 tambah 6 11 tambah 7 tambah 7 itu sama dengan 5 ditambah 6 tambah 7 adalah 13. Hasilnya adalah 18. Oke. Kemudian di sini ada 5 kali 6 kali 7. Ini dikelompokkan, ya. 5 kali 6 ini dikurung. Kemudian 5 kali 6 kali 7, 6 dan 7-nya yang dikurung. 5 kali 6 itu adalah 30, ya. Dikali 7 sama dengan 5 kali 6 kali 7 adalah 42. Hasilnya adalah 210, ya. Jadi asosiatif atau pengelompokan, sifat yang ketiga. Oke. Sekarang sifat berikutnya adalah unsur identitas. Pada operasi bilangan bulat terdapat unsur identitas yang mempunyai unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Identitas operasi penjumlahan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Identitas operasi perkalian A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Artinya identitas daripada operasi bilangan penjumlahan itu adalah 0 dan identitas operasi perkalian adalah 1. Kemudian adalah distributif atau penyebaran, ya, sifat kelima. Pada operasi perkalian terdapat terhadap penjumlahan jika ada A kali B plus C sama dengan, ya, A kali B ditambah dengan A kali C. Nah, jadi ini dikalikan dengan B, A-nya juga dikalikan dengan C. Jadi A kali B ditambah A kali C. Contoh, 3 kali 2 plus 4, ya, 3-nya dikalikan dengan 2, kemudian 3-nya juga dikalikan dengan 4. Hasilnya di sini, ya. Nah, 3 kali 2 hasilnya adalah 6 ditambah dengan 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Hasilnya adalah, ya, dijumlahkan adalah 18. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan, nah, jadi jika A kali B min C itu sama dengan A dikalikan dengan B, nah di sini kemudian A dikalikan dengan C, dengan operasinya di sini adalah pengurangan. Oke. 5 dikalikan 5 kali 8 min 6. 5-nya dikalikan dengan 8 40. Kemudian 5-nya dikalikan dengan 6 30. Maka di sini 40 dikurangi dengan 30 hasilnya adalah 10, ya. Kalau ini dioperasikan adalah 40 kurangi 30 hasilnya adalah 10. Oke. Nah, sudah sampai di akhir materi kita saat ini. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton pada video kami. Jangan lupa untuk subscribe, ya, di like, nyalakan tombol lonceng, dan di share untuk rekan-rekan. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.